Salah mengira WeChat atasan yang dingin sebagai kakakku. Jadi, untuk mendapatkan koin dari dia. Setiap hari, pesan tentang kakak, panjang dan pendek, membombardir. Tapi sampai sebulan kemudian, aku mengirim sebuah postingan di media sosial untuk berterima kasih kepada kakakku. Ternyata, kakakku yang sebenarnya mengirimi pesan pribadi. Bukankah itu bukan kakakmu? Dari mana kamu mengenal kakak liar itu? Apakah aku yang tidak memberi uangmu atau kamu yang merasa sudah mandiri? Aku melihat dua foto profil yang sama dalam daftar. Terbangun dari kebingungan, tetapi sudah terlambat. Jadi malam itu, aku ditahan oleh atasan yang dingin untuk lembur. Adik bau itu mengambil uang kakak. Itulah orangnya, kakakku. Setelah lulus dari universitas, aku mulai menjalani kehidupan kerja yang dibayar. Biaya sewa, tagihan air dan listrik, makan, semuanya adalah pengeluaran besar. Bertahan selama sebulan. Aku benar-benar hampir tidak bisa membayar untuk pergi bekerja lagi. Tiba-tiba teringat, aku masih punya kakak kandung. Kakak perempuanku tidak menarik, tetapi sangat murah hati. Dia mulai berbisnis dan menghasilkan uang saat kuliah. Dia sudah menjadi pemilik kecil di sebuah perusahaan. Jadi aku langsung mencari kakakku untuk mengeluh tentang uang. Dia selalu mentransfer 5.000 setiap kali. Uang ayahku dikelola oleh ibu. Karya ayahku. Tidak ada uang lebih untukku. Tapi kakakku selalu lajang. Jika tidak memberiku uang, untuk siapa lagi? Begitu. Tentu saja, aku meminta uang lagi darinya. WeChat-nya mudah ditemukan karena foto profilnya hitam pekat. Aku segera menemukannya. Beberapa waktu lalu, aku tidak sengaja memformat ponselku. Catatan dan riwayat chat di WeChat hilang. Untungnya, aku selalu ingat yang memberi uang adalah yang memiliki foto profil hitam. Aku tidak memiliki catatan transaksi sebelumnya dengan kakakku. Tapi tidak apa-apa, aku datang lagi. Kakak, foto profil hitam menjawab, ada apa ya? Sudah lama aku tidak meminta uang padanya, jadi terasa canggung. Sepertinya untuk menjaga hubungan kakak adik. Nanti aku harus lebih sering meminta uang darinya. Kakakku yang baik meledakkan beberapa kain emas. Avatar hitam bingung. Bukankah dia terus-menerus bertanya? Biasanya transfer uang itu cukup mudah, kan? Apa dia tidak memberi uang lagi setelah melihat saya lulus dan bekerja? Itu tidak boleh. Aku cepat-cepat mencari alasan. Kakak, ponselku rusak dan aku tidak bisa pergi bekerja. Subteksnya, saya tidak dapat menghasilkan uang lagi. Anda harus mendukung saya. Lalu dia mentransfer Rp500. Kenapa begitu pelit? Apa kamu tidak bangkrut? Dari mana dia bisa mengeluarkan 500 itu? Di detik berikutnya, avatar hitam itu mentransfer Rp5.000 lagi. Saya berubah wajah dan langsung tahu kakak sangat sibuk. Terlalu banyak angka, jadi salah menambahkan 10, aku mencintaimu. Setelah mendapatkan uangnya, saya tidur dengan bahagia. Tanpa sadar, avatar hitam di layar itu diam. Akhirnya mencari di internet. Karyawan baru yang meminta uang kepada bos, apa sih triknya? Apa artinya karyawan memanggil bosnya? Kakak, bagaimana cara menangani hubungan atasan dan bawahan? Senin pagi perusahaan mengadakan rapat. Bos Anshiu sambil menjelaskan PPT. Sambil matanya melirik ke arah saya. Kami beberapa karyawan baru tidak berani bersuara. Saya menulis di buku kerja berpura-pura mencatat. Anian sedang melihat siapa? Rekan kerja baru. Tidak tahu, tapi sangat menakutkan. Tatapan itu terlalu tajam. Jangan-jangan tidak ada yang menyinggung dia, kan? Saya tidak. Saya datang setelah kalian semua. Dari mana ada kesempatan untuk menyinggung dia? Rekan kerja baru, kamu lihat saya lihat kamu. Semuanya tidak tahu apa yang terjadi. Saya memikirkannya. Tapi biasanya yang jadi bos itu tidak normal. Seseorang yang bisa menjadi bos tanpa masalah itu normalnya bagaimana? Sebelumnya saya sering mendengar karyawan di bawah saudara perempuan saya mengeluh tentang cara dia bekerja yang tegas seperti dewa kematian berwajah hitam. Proses terakhir dalam rapat. Anshiu membuat satu slide PPT untuk menjelaskan bagaimana cara yang tepat untuk menangani hubungan atasan dan bawahan. Kebetulan baru-baru ini ada karyawan baru yang masuk. Saya di sini ingin menyatukan semuanya. Bagaimana cara menangani hubungan antara atasan dan bawahan dengan benar. Karena bagian ini dari pertemuan mendadak. Pertemuan yang seharusnya 2 jam terpaksa berlangsung selama 3 jam. Rekan-rekan kerja diam-diam mengeluh. Ternyata rapat rutin hari Senin adalah yang paling membosankan. Saya bahkan berpikir bahwa bos yang muda tidak akan begitu bertele-tele. Dia berbicara dengan suara pelan, tentang apa ya? Lebih baik beri saya Rp20.000 saja. Akhirnya diakhiri dengan kalimat dari Anshiu. Jangan ganggu bos selama jam kerja, sebagai penutup. Pertemuan yang bertele-tele akhirnya selesai. Saya baru saja berdiri untuk pergi. Tiba-tiba saya mendengar bos mengatakan, Ye Feng tinggal sebentar. Rekan kerja baru memberi saya tatapan yang penuh harapan. Lalu dia cepat-cepat pergi. Setelah semua orang di ruang rapat pergi, hanya tersisa saya dan bos saling tatap. Anshiu memandang saya cukup lama. Kamu adalah Ye Feng. Saya ingat kamu, kan? Saya hanya bisa menjawab, iya. An,
Ada yang ingin kamu bicarakan? Anshiu membersihkan tenggorokannya. Tadi saya mendengar semua yang saya katakan di rapat. Aku berpikir, sial, jangan-jangan dia mau mengujiku. Aku sama sekali tidak mendengarkan satu kata pun. Tapi aku tetap berpura-pura tenang meski dalam situasi genting. Aku sudah mendengarnya. Aku sudah memikirkan jawaban jika dia bertanya padaku nanti. Apakah aku pura-pura pusing atau pura-pura kejang? Ternyata dia sama sekali tidak bertanya. Anshiu menghela napas. Dia hanya bilang, yang penting mendengarkan. Aku memanfaatkan kesempatan, kalau bos tidak ada urusan, aku pergi dulu untuk sibuk. Anshiu, Aku berlari dengan cepat. Anshiu melihat sosokku yang menghilang di pintu. Sudut mulutnya bergetar, sekarang berlari dengan cepat. Kemarin malam tidak seperti ini saat meminta uang. Dia sebaiknya mendengar dan menjauhkan diri dariku. Aku kira dia akan menahanku setelah rapat pagi. Tapi aku masuk kantor dengan kaki kiri pagi ini. Nasibku buruk. Tidak kusangka bisa bertemu dengannya saat makan siang. Pasti sial sekali. Saat itu aku sedang makan siang dengan enak di kantin perusahaan. Posisi di seberang telah digantikan oleh gelombang demi gelombang orang. Akhirnya adalah Anshiu. Ponsel Anda terlihat cukup baru. Tiba-tiba mendengar suaranya, saya hampir tersedak. Saya mengangkat kepala dan melihat itu adalah bos. Nasi di dalam mangkuk sudah tidak sedap lagi. An, kotak itu baik. Anshiu terus melihat ponsel saya. Mempertimbangkan untuk menggantinya? Apa artinya mengganti yang baru? Dia mencari topik pembicaraan. Mau apa? Saya menjawab setengah bercanda. Anhi, apakah ini mau memberi saya sebuah 4? Anshiu berpikir, dia tidak menyangka akan terjebak dalam percakapan. Bahkan dia juga terjebak di dalamnya. Kenapa dia ingin dua hal sekaligus? Tetapi sebagai bos, dia tidak bisa menolak. Kalau tidak, nanti dia akan bilang perusahaan akan bangkrut. Mengatakan bahwa dia adalah bos. Setelah bertarung dengan pikirannya, dia setuju. Saya tidak mengalami halusinasi, kan? Ini terlalu mengejutkan. Bos memiliki begitu banyak kursi tetapi memilih duduk di seberang saya. Bahkan dengan sukarela memberikan ponselnya kepada saya. Saat istirahat siang, saya segera mengirim pesan. Menanyakan kepada saudara saya yang pandai dan berpengalaman. Teman, pagi ini ada rapat tentang hubungan atasan dan bawahan. Siang ini akan mencarimu untuk membahas pilihan ponsel. Siang ini akan berdebat denganmu mengenai ponsel 710. Saya ada maksud tersirat dalam ucapan dia, bahkan pencuri juga tidak mati. Saya mendapatkan makna kunci dari ketiga idiom tersebut. Apakah kamu bilang Anshiu ingin mengatur saya secara diam-diam? Jadi, apa yang dia katakan di rapat pagi tadi tentang menangani hubungan atasan dan bawahan dengan benar? Benar-benar sangat mengesankan. Saya pikir dia masih muda dan berbeda dari para bos itu. Saudara, apakah dia sudah menambahkanmu di WeChat? Sepertinya belum menambah. Meskipun belum menambah, saya sudah bisa membayangkan foto profil WeChat-nya. Itu adalah foto wanita yang sangat mewah dan elegan. Sama-sama adalah bos. Mengapa tidak seperti kakak saya yang hitam ini? Foto profil yang rendah hati dan misterius, menggunakan A yang ajaib. Bagaimana dengan foto profil? Tetap saja harus kakak saya. Saya kembali membuka kotak obrolan dengan foto profil hitam. Melihat catatan transfer itu membuat hati saya merasa hangat. Kakak, untung ada kamu di sini. Aku ingin mengikutimu seumur hidup. Ikon hitam. Balasannya sangat dingin. Meskipun balasannya sangat dingin. Tapi kakak selalu menjadi dukunganku yang paling kuat. Saya meminta uang dari pendukung saya setiap 3 atau 5 hari. Dukungan tidak berkata apa-apa, hanya mentransfer uang. Sebulan kemudian, aku merasa bersalah. Aku mengirimkan postingan di media sosial untuk berterima kasih kepada kakak. Dan juga melampirkan tangkapan layar transfer selama sebulan ini. Tiba-tiba, kakak mengirim pesan pribadiku. Ye Feng, bukankah aku kakakmu? Tunggu, aku menemukan sesuatu. Kak, kenapa kamu mengganti nama panggilan? Itu, aku selalu menggunakan nama panggilan ini. Jangan mengalihkan topik, di mana kamu mengenal kakak liar itu? Apakah aku tidak memberimu uang atau kamu sudah mandiri? Anda meminta uang kepada seseorang. Aku tidak putus asa untuk mencari riwayat obrolan. Menemukan bahwa ikon hitam ini tidak ada apa-apanya. Begitu banyak catatan transfer. Ya, ponselku sudah diformat lagi. Aku keluar dari jendela obrolan. Lalu aku melihat dua ikon hitam. Tercantum berdampingan di WeChat saya. Saya melihat dua avatar yang sama persis. Akhirnya mengerti apa yang dialami Tang Seng pada tahun itu. Ketidakberdayaan Sun Wukong yang asli dan palsu. Siapa ini? Saya dengan gemetar mengklik kotak obrolan hitam di bawah. Menemukan bahwa catatan transfer bulan ini semua berasal darinya. Kamu adalah kakakku? Lalu siapa ini? Avatar hitam di atas muncul. Ye Feng berbicara. Saya menjilati bibir. Bagaimana kamu bisa membuktikan kamu adalah kakakku? Kakakku tertawa marah. Namaku Yero. Tinggi 170. Sebuah makhluk emas yang sangat menonjol. Memiliki adik yang rakus, Ye Feng. Saat berusia, mencuri uang dari celengan saya dan saya menangkapnya.
Kamu tidak mau mengaku dan kemudian memakan uang itu. Ketika kamu berusia 9 tahun, kamu menemukan saya lebih awal. Mengurus biaya tersebut. Mengembalikannya. Mengurus biaya 2.000 kali. Ketika kamu berusia 15 tahun, untuk mendapatkan 500 yuan. Kamu menjualku dengan murah kepada saudaramu. Apakah kamu ingin saya melanjutkan? Atau seharusnya kita melakukan tes DNA? Melalui layar, saya merasakan ketidakberdayaan kakak perempuan saya, Yero. Ini adalah kakak kandung yang kabur. Itu adalah avatar hitam lainnya. Saat saya bingung. Rekan kerja saya yang pertama kali menyukai postingan saya di WeChat mengirim pesan. Kau ternyata menyembunyikan kemampuanmu dengan baik. Ya, apakah saya masih sempat berpegang pada kaki bos sekarang? Saya benar-benar bingung. Ye Feng, apakah kamu lupa memblokir saya saat mengunggah di WeChat? Saya juga melihat bahwa Anhi mentransfer begitu banyak uang kepadamu. Tenang saja, saya tidak akan membocorkannya. Saya hanya ingin berpegang pada kaki yang kuat. Jika kamu tidak membiarkan saya berpegang, saya akan. Tolong, saya mohon, biarkan saya. Musim gugur tidak berani membuka mata. Berharap ini adalah ilusi saya. Q, saya tidak memblokir siapapun di postingan WeChat ini. Saya hanya ingin pamer sedikit. Saya memiliki kakak perempuan yang kaya dan dermawan. Tidak disangka. Maksudnya adalah avatar hitam itu adalah An Siyu. Apa yang dipikirkan menjadi kenyataan. Qiu, An Siyu juga melihat postingan WeChat itu. Ayo dia hapus saya dari daftar teman. Saya akan memberikan uang kepadamu. Qiu seharusnya bisa membukanya. Tetapi dia malah mengirimkan uang kepadaku. Qiu, aku cepat-cepat menghapus postingan di media sosial. Untungnya tidak banyak orang yang melihatnya. Kemudian, transferan dari akun hitam Anshiu datang. Aku tidak menggunakan media sosialku untuk mendapatkan uang. Tak akan bisa dibersihkan meski masuk ke Sungai Kuning. Tidak heran selama ini aku merasa. Anshiu beberapa kali memberikan isyarat tentang uang padaku. Aku bahkan berpikir dia ingin menerapkan aturan tidak tertulis pada diriku. Tak terbayangkan aku yang terlebih dahulu tak tahu malu. Yang mengulurkan tangan meminta uang padanya. Aku selalu menghindarinya seperti ular berbisa. Malam-malam mencari cara untuk meminta uang darinya. Ternyata yang benar-benar terhormat adalah aku. Salah mengenali saudara perempuanku, aku sudah memahaminya. Aku menulis dan menghapusnya dalam kotak chat. Menulis. Mengedit sepanjang malam tapi tidak bisa memikirkannya. Bagaimana harus menjelaskan kepada Anshiu? Sudah sebulan. Siapa yang akan salah mengenali saudara perempuannya selama sebulan? Tidak ada yang percaya saat keluar, kan? Dan ketika aku membutuhkan uang, aku menggunakan segala cara. Dia tidak mungkin berpikir bahwa aku memanggilnya, kakak, untuk menggoda, kan? Dia bahkan bertanya padaku beberapa kali apakah aku tidak ingin berusaha lagi. Aku ingat jawabanku selalu. Ya, aku meminta kakak untuk menafkahiku. Siapapun bisa salah paham dalam situasi ini. Sudahlah, semua sudah terjadi, lebih baik tidur saja. Jika ragu dalam menghadapi sesuatu, tidur dulu. Keesokan paginya, baru sampai di kantor. Rekan kerjaku di samping menarikku dan membisikkan gosip. Guru Ye, di masa depan kamu harus lebih memperhatikanku. Ya, dia satu-satunya rekan kerja yang melihat cerita di media sosialku semalam. Setelah itu, dia juga memberikan aku segelas teh susu. Aku merasa sedikit terbebani dan berkata bahwa situasinya tidak seperti yang kamu bayangkan. Ini adalah kesalahpahaman. Apakah kamu percaya? Rekan kerjaku, dengan penuh perhatian, tentu percaya. Semua tergantung apakah aku bisa berpegangan erat padamu atau tidak. Bahkan rekan kerja yang tidak mengerti situasi ini pun percaya sepenuhnya. Saya tidak tahu harus bagaimana menjelaskan kepada Anshiu agar dia percaya. Saya benar-benar tidak berniat untuk menggoda bos supaya naik pangkat. Saya tidak fokus selama beberapa hari memikirkan hal ini. Hasilnya, meskipun saya belum mendapatkan pemikiran yang jelas, Anshiu sudah datang lebih dulu. Setelah 3 hari, rekaman percakapan saya dengan Anshiu masih terhenti pada saat terakhir saya menghapus momen dan dia mentransfer uang kepada saya. Saya tidak menerimanya. Bagaimana dengan uang yang Anshiu terakhir transfer kepadamu? Apakah kamu merasa kurang? Saya diam dan berpura-pura mati. Setelah beberapa saat, Anshiu datang. Transfer berwarna oranye mencolok ini benar-benar menguji saya. Saya segera mengklik untuk menolak. Seorang Shiu. Speaker Bluetooth kebetulan sedang memutar pemakaman bunga mawar. Saya tergerak sejenak. Mari kita anggap saja hal-hal yang terjadi di masa lalu sebagai sesuatu yang pernah terjadi. Oke? Pemakaman bunga mawar menguburkan kenangan tentangmu. Menguburkan kesalahan yang saya buat selama sebulan itu. Saya mengembalikan semua uangnya padamu. Kedepannya kamu tetap dengan kotak amanmu. Saya hanyalah seorang karyawan yang tidak penting. Saya menghitung uang yang dia transfer kepada saya selama lebih dari sebulan ini. Tapi saya sudah memakainya semua. Saya dengan cepat meminjam lebih dari 30.000 dari kakak saya. Kemudian diberikan kepada Anshiu. Saya menghela nafas, sekarang kita bisa saling memahami, kan? Jika masa lalu tidak bisa dijelaskan dengan jelas, lebih baik tidak usah dijelaskan. Yang penting sudah ditanggung.
Saya merasa tenang dengan kotak aman ini. Kedepannya saya tidak akan mengganggumu lagi. Sebelumnya saya tersesat dan berlebihan. Anshiu masih membalas. Saya pikir semuanya sudah beres. Tanpa saya ketahui, situasi berubah ketika saya tidur. Qiuyu. WeChat terus-menerus menerima banyak pesan. Sampai keesokan harinya saya bangun. Melihat 99 pesan yang dikirim Anshiu. Hampir membuat saya pusing. Setelah saya mengirim pesan-pesan itu kemarin, Anshiu merenungkan sangat lama. Ketika jam 12 malam, dia mulai mengirim pesan WeChat kepada saya. Apakah kamu merasa saya memberikan uang terlalu sedikit? Tenang saja, aku punya cukup uang untuk mengurusmu. Karena kamu telah mencariku untuk meminta uang. Itu berarti aku memiliki pengaruh tertentu di mata teman-teman lawan jenismu. Memiliki hak suara yang cukup. Aku mengerti maksudmu, Ye Feng. Sudah bertahun-tahun. Kamu adalah pria pertama yang dengan tegas meminta uang dariku. Ye Feng, kamu sangat berani dan penuh percaya diri. Pada awalnya, aku merasa, metode kecil ini tidak akan membangkitkan perhatianku. Tidak lama setelah mengenalmu, Qiuyu. Tapi kemudian aku berpikir lebih mendalam. Setelah melalui waktu ini, kita berdua bisa berkembang. Qiuyu, apakah kamu masih ingat terakhir kali aku membuatmu terjadi sesuatu tentang lingkaran teman? Aku tidak bermaksud melarangmu mengejarku. Aku hanya merasa bahwa hubungan kita perlu lebih stabil sebelum kita mengumumkannya secara resmi. Selain itu, baru-baru ini aku mengatakan dalam rapat bahwa tidak boleh ada cinta di kantor. Jika kita tiba-tiba mengumumkan, posisi saya tidak akan kuat. Bagaimanapun, aku adalah bos perusahaan, sekali berbicara sulit untuk menarik kembali. Aku berharap kamu bisa sedikit memikirkan posisiku. Faktanya, bos juga memiliki hak veto. Aturan itu mati, tetapi orang-orang yang menjalankannya adalah hidup. Dan saya adalah bos, saya yang menetapkan aturan ini. Aturan juga bisa disesuaikan secara fleksibel. Qiuyu, saya tahu meminta kamu mempertimbangkan ini mungkin membuatmu merasa kesulitan. Begini, kamu datang ke kantor besok untuk bekerja. Saya sudah membantumu menyelesaikan proses pengalihan sumber daya manusia. Kamu langsung lapor ke kantor besok saja. Sampai jumpa besok, Ye Feng, selamat malam. Pagi-pagi ketika melihat begitu banyak pesan, saya bahkan mengira itu adalah bug di ponsel saya. Tetapi semakin saya baca kontennya, semakin saya terkejut. Kebenaran mengalir di antara kata-kata ini. Begitu tulus dan menyentuh, sangat tidak seperti ditulis oleh Ai. Kenapa setelah tidur saya terbangun dan langsung dipromosikan? Ketika sampai di kantor, saya masih sama. Saya perlahan-lahan merapikan barang-barang di meja kerja. Qiuyu. Rekan-rekan terkejut melihat Guru Ye. Qiuyu, kamu ini sudah dipromosikan jadi bos. Bukan saya yang pergi ke kantor. Rekan kerja mengerti, itu adalah calon bos. Dengan penuh perasaan campur aduk, saya datang ke kantor Hichai. Hiju adalah seorang wanita muda yang perhatian. Dia menyapa saya, kamu pasti Ye Feng, kan? Aku mengangguk. Qiuyu. Nama belakang saya adalah Liu. Panggil saya Liu Ju saja. Mulai sekarang, kamu duduk di sebelah saya. Ya. Saya adalah asisten yang telah menemani An selama 5 tahun. Semua urusan besar dan kecil An adalah tanggung jawab saya. Sebelumnya, saya sudah beberapa kali meminta An agar dia mendapatkan seseorang untuk membantuku. Dia bilang, apa yang kamu terbiasa aku gunakan? Apa itu efisiensi sumber daya? Tidak perlu menghabiskan uang untuk mencarinya lagi. Meskipun tidak tahu apa yang memicu An, akhirnya dia mengerti. Qiuyu, saya berharap bintang dan bulan. Akhirnya kamu datang. Tentu saja tadi malam dia juga terpukul. Liu Ju, Qiuyu. Meskipun An tampak dingin dan menolak orang dari jauh, tapi sebenarnya dia tidak sulit untuk diajak bergaul. Dia hanya tampak dingin di luar, tetapi hangat di dalam. Dia yang agak sulit didekati membutuhkan orang lain untuk mendekatinya. Semakin kamu berinteraksi, semakin kamu tahu. Gunung es ini sebenarnya sangat mudah untuk mencair. Dan saya sudah mengikutinya selama bertahun-tahun. Saya jamin. Karakter Anhi benar-benar luar biasa, tenang dan terkendali. Dia pasti menjaga jarak dengan anak laki-laki, jadi kamu tidak perlu khawatir. Liu Ju sangat perhatian. Dia khawatir saya, seorang pemuda baru di dunia kerja, akan tertekan. Dia memberitahu saya banyak hal baik tentang Anshiu. Setelah Liu Ju memberitahu beberapa pekerjaan yang harus saya lakukan, Anshiu memanggil saya masuk ke kantor. Dia menurunkan tirai. Kantor yang transparan langsung menjadi tersembunyi. Saya langsung merasa tegang dan mulai mengunci jari. Anshiu menuangkan segelas air untuk saya. Silakan duduk. Saya duduk di sofa seperti duduk di atas jarum. Anyu, sudah lihat WeChat kan? Saya mengangguk tidak tahu harus berkata apa. Hasilnya, detik berikutnya saya mendengar dia berkata, sebenarnya saya juga tidak sulit untuk dikejar. Saat saya sedang minum air untuk meredakan rasa canggung, saya tidak terkejut ketika tersedak. Kof kof kof, saya batuk hebat. Bukankah Liu Ju bilang dia sangat lambat beradaptasi?
Apakah dia membuka hatinya setelah sebulan saya terus meminta uang? An Xiu mendekat dan menepuk punggung saya. Suaranya penuh keputusasaan namun sedikit memanjakan. Kenapa kamu bertindak begitu ceroboh sampai tersedak? Saya batuk sehingga tidak bisa berbicara. Mana jaraknya? An Xiu melanjutkan, saya akan memindahkanmu untuk menjadi asisten saya. Kamu sudah mendapatkan apa yang diinginkan, kan? Aku batuk-batuk-batuk. Bukan saya yang jadi pembersih usus itu. Saya tidak memiliki keinginan seperti itu. An Xiu, saya bisa membiarkanmu terus mengejar saya. Dia tidak akan berhenti berbicara sampai membuat orang terkejut. Tetapi urusan publik adalah urusan publik, urusan pribadi adalah urusan pribadi. Saat bekerja di kantor, kamu harus melakukan pekerjaanmu dengan baik. Selain itu, bagaimanapun kamu mengejarku, tidak masalah. Setelah batuk cukup lama, akhirnya aku bisa mengatur napas. Aku tiba-tiba berdiri dan mundur satu langkah untuk menjaga jarak darinya. Dia sudah salah paham sampai sejauh ini. Kalau tidak dijelaskan lagi, ini akan menjadi kekacauan. Pertama-tama, Anhi, saya ingin dengan sungguh-sungguh meminta maaf padamu. Aku membungkuk 90 derajat, semua ini adalah salah paham. Awalnya, karena aku menganggapmu sebagai kakakku. Jadi aku meminta uang darimu. Aku tidak berusaha untuk mendekatimu atau mencari jalan pintas. Jika ingin jalan pintas, aku sudah pergi menemui kakakku untuk bersenang-senang. Oh, begitu ya. An Xiu terdiam selama 2 detik. Setelah ini, kamu bisa terus menganggapku sebagai kakak. Transfer itu juga tidak perlu kamu kembalikan, simpan saja untuk dirimu. Uang yang sudah diberikan, aku tidak perlu mengembalikannya. Setelah salah paham itu teratasi, kita berdua, kamu adalah bos dan aku adalah asisten. Hanya hubungan atasan dan bawahan yang sederhana. Hubungan. Dia mengangguk dengan tegas, ya, saya mendengarkanmu. Reaksinya terlalu datar dan jawabannya terlalu singkat. Saya merasa ada yang tidak beres, tetapi saya tidak bisa menjelaskan apa yang salah. Saat saya keluar dari kantor, An Xiu menganalisisnya lagi menggunakan A. Apa yang terjadi ketika objek mesra tiba-tiba memutuskan hubungan? Dia sebelumnya memanggil saya, kakak, sekarang tidak lagi. Dengan cemas menyadari apa maksud dari niatnya. Analisis. Perubahan kebutuhan emosional, mungkin karena kenyataan. Seperti perbedaan perencanaan karir dan harapan keluarga. Atau kesalahan dalam memenuhi kebutuhan emosional. Seperti menginginkan hubungan yang stabil tetapi hubungan yang ada tidak dapat memenuhi harapannya. Dan memilih untuk mengakhiri ketidakpastian. Misalnya, ketika salah satu pihak menyadari hubungan tidak dapat berkembang lebih jauh, mereka akan menjauh untuk melindungi diri. Setelah hubungan kedua orang ini mencapai tingkat tertentu, pihak lainnya mungkin berpikir apakah harus mendekatkan hubungan lebih lanjut. Akan ada situasi tarik-menarik emosi. Taktik yang umum digunakan adalah permainan tarik ulur. Pihak lain cenderung mengucapkan hal yang berlawanan untuk membujukmu. Jika saat ini kamu juga berniat, kamu dapat mengikuti maksudnya. Cukup pilih waktu yang tepat untuk menangkapnya. An Xiu menyadari setelah selesai membacanya. Jadi barusan dia sedang bermain tarik ulur. Aku sudah tahu, untungnya aku cepat tanggap. Karena ada bantuan dari Liu Ju. Pembantu saya ini jauh lebih mudah kerjanya. Saat ini saya hanya bertanggung jawab atas beberapa hal kecil terkait bos. Seperti memesan makanan untuk bos, menyeduh kopi, dan merapikan dokumen. Dengan begitu, 1 bulan berlalu dengan lancar. Suatu hari Liu Ju tiba-tiba datang menanyakanku. Bulan ini kamu sudah beradaptasi, kan? Saya menganggukkan kepala. Baiklah, mulai sekarang urusan penting untuk merawat bos akan menjadi tanggung jawabmu. Aku berhenti dari pekerjaan di tanganku. Mengapa? Liu Ju mengibaskan rambutnya dengan senyum cerah. Beberapa bulan lagi suamiku akan membawaku pergi berlibur. Aku juga tersenyum, selamat untukmu. Perjalanan dinas Liu minggu depan. Saya pergi dengan bos saja. Kamu tinggal di rumah dan menemani kakak dengan baik. Liu tampak sangat senang. Xing Zhen benar-benar berterima kasih padamu. Sore itu, Liu memberi laporan pekerjaan kepada An Xiu. Dia menyebutkan tentang perjalanan dinas minggu depan. An Xiu, tunggu sebentar. Maksudmu? Ye Feng secara aktif meminta untuk pergi dinas bersamaku? Liu mengangguk. Lakukan dengan aman. Meskipun ada beberapa hal yang harus diselesaikan pada pukul 7. Namun, kesempatan akan tetap ada bagi yang muda. Saya percaya padanya. Baiklah, pergi saja. Setelah Liu pergi, sudut bibirnya tidak bisa menahan senyumnya. Di dalam hati merasa senang, tidak menyangka setelah sebulan sunyi. Dia akhirnya bisa bergerak. Saya juga harus mencari kesempatan untuk bergerak. Kalau tidak, dia akan merasa bahwa saya sulit untuk didekati. Pada hari perjalanan dinas, saya mengikuti bos. Xiu duduk di kursi bisnis bersama. Bagasi diambil oleh bos, saya tertidur di pesawat. Selimut juga ditutupi oleh bos, sungguh tidak terduga. Setelah pesawat mendarat, masih tetap saja An Xiu yang mengambil bagasi. Saya ingin merebut kotak An, saya adalah asistenmu. Mengambil bagasi adalah urusan asisten. An Xiu bersikeras tidak apa-apa,
Saya tidak selemah yang kamu bayangkan. Saya tidak bisa melawan keinginannya. Dia terus mengambilkan bagasi saya sampai mengantarkannya ke kamar hotel. Waktunya sudah tidak awal lagi. Mari beres-beres dan bisa makan malam. Sebelum datang, saya mendengar teman bilang sepertinya ada pasar malam di tepi sungai sini. Mengangguk setuju. Jam 7 malam, saya dan Anshiu duduk di gerai barbecue pinggir jalan. Meskipun saya dibesarkan dalam kemewahan sejak kecil, sudah terbiasa dengan hidangan mewah, tapi saya juga makan di gerai pinggir jalan. Dan saya sangat suka gerai pinggir jalan. Dulu saat saya sekolah, ibu saya tidak membolehkan saya makan ini. Dia merasa itu tidak bersih. Jadi saya meminta kakak saya untuk menutupi saya dan saya keluar diam-diam untuk makan. Bagian tepinya sangat enak. Apakah kamu sudah pernah mencobanya? Anshiu menggelengkan kepala. Masih ada belalang goreng yang di dalamnya penuh daging. Sangat segar, enak untuk dimakan. Sangat segar. Apakah kamu pernah makan? Anshiu mengangguk. Kamu belum pernah mencoba tahu kulit ubi yang paling klasik? Anshiu tetap menggeleng. Aku tidak terlalu suka makan makanan ini. Oh, benar? Liu mengatakan bahwa Anhi memiliki masalah lambung. Seharusnya dia tidak bisa makan ini. Aku langsung memesan lebih dari 10 tusuk makanan. Saat menunggu makanan, saya kembali ke stan sebelah. Membeli semangkuk nasi goreng udang yang ringan dan semangkuk kue tiaw goreng. Saat kembali, aku melihat Anshiu. Dia duduk dengan patuh di depan meja kecil yang didirikan di kios barbeku. Tingginya 1,70 meter, dengan sepasang kaki panjang yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Wanita anggun yang dingin dan suasana dunia yang hangat berpadu. Gambar saat bersama itu sangat harmonis. Sepasang mata cantik seperti mata poenisnya terus menatapku. Tidak peduli kemana saya pergi, saya melihat bahwa saya telah kembali dari berburu. Saya tidak tahu apakah itu hanya ilusi saya. Tiba-tiba matanya bersinar. Meskipun deskripsinya cukup menyinggung. Tapi memang terlihat seperti anjing yang patuh. Dia berdiri di tempat menunggu tuannya kembali. Saya tidak bisa menahan diri untuk mengangkat makanan yang saya beli khusus untuknya. Tidak ada yang pedas, tidak ada daun ketumbar. Anshiu, dibeli khusus untuk saya. Kamu masih ingat bahwa saya tidak makan pedas dan tidak suka daun ketumbar. Tentu saja, saya sudah melakukan riset. Seorang asisten yang baik tidak mungkin tidak tahu tentang selera bosnya. Ketika barbecue saya datang, saya makan dengan lahap. Anshiu melihat saya. Apakah itu enak? Saya menggigit satu keping kepompong jangkrik dan satu lagi dari tahu. Enak. Apakah kamu ingin mencobanya? Anshiu tampak ragu. Dia menggigit dengan tangan saya yang memegang tahu. Dia menggigit di tempat yang persis sama dengan yang baru saja saya gigit. Seharusnya begitu, kan? Seharusnya dia tidak berani makan ulat suti, jadi dia hanya makan kacang. Di mata Anshiu ada senyum yang samar. Memang enak. Tanpa sengaja, aku terjebak dalam tatapan lembutnya. Detak jantungku tiba-tiba meningkat. Tangannya masih memegang tanganku, aku merasa sedikit malu. Sial, sebelumnya kita sudah sepakat untuk tidak melanjutkan ini. Apakah ini hanya hubungan atasan dan bawahan yang sederhana? Ada apa hari ini? Sampai-sampai saat makan pun. Makan barbeque pun terasa ada sedikit ketegangan. Tidak bisa, aku harus memecahkan suasana aneh ini. Jadi, aku mengusulkan untuk minum. Aku awalnya berpikir kita akan minum dan main kartu. Untuk memecahkan suasana ambigu ini. Tapi aku tidak menyangka semuanya tidak berjalan sesuai rencanaku. Anshiu mudah memerah saat minum. Dan dia bukan tipe yang terbuka saat bermain kartu. Dia dengan dingin meminum sedikit alkohol. Dia minum sedikit alkohol dengan dingin, lalu lihat ekspresi wajahnya yang sedikit mabuk dan indah di ujung matanya. Pikiranku jadi semakin tidak karuan. Betapa aku ingin minum, dan minum sekali lagi. Betapa aku ingin mencicipi, dan mencicipi sekali lagi. Dia pasti lebih enak dari alkohol, kan? Jika tidak bisa menjadi saudara, maka jadilah pasangan suami istri. Pikiran ini muncul tiba-tiba. Aku terkejut dengan diriku sendiri. Tunggu. Apa yang kamu pikirkan, Ye Feng? Warna adalah kekosongan, kekosongan adalah warna. Dengan banyak pikiran yang kacau, aku selesai makan dan kembali ke hotel. Anshiu menyuruhku dari belakang. Jika ada yang perlu, katakan padaku. Aku tinggal di sebelah. Aku mengangguk tidak menghiraukan. Tidak kusangka dia benar. Saat aku mandi, air panasnya habis di tengah jalan. Aku menelepon layanan pelanggan hotel. Teknisi segera datang. Pemanas air bermasalah dan dapat diperbaiki. Hanya saja, bahan yang mereka butuhkan harus dibeli secara langsung. Jadi tidak bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Saya bertanya kepada manajer hotel apakah masih ada kamar kosong, bisa memesan satu lagi. Manajer benar-benar merasa malu. 2 hari ini adalah liburan tahun baru. Semua kamar sudah terisi penuh, tidak ada yang bisa dilakukan. Saya membuka pintu sebelah. Anshiu melihat saya berdiri di pintu mengenakan jubah mandi. Tangan yang mengeringkan rambut tertegun sejenak, saya menjilat bibir saya. Kamar saya terlalu panas. Bolehkah saya meminjam ini untuk mencuci?
An Xiu segera menggeser tubuhnya dan masuk ke dalam. Tata letak kedua kamar sama. Saya dengan mudah pergi ke kamar mandi untuk mencuci rambut dan mandi. Setelah selesai mencuci dan keluar, saya bertanya kepada An He di mana pengering rambut di kamar ini. An Xiu merespons. Berdiri di ruang, dengan wajah merah. Dia berdiri tertegun di ruangan, telinganya sedikit merah. Saya mengikuti tatapannya. Menemukan bahwa dia sedang menghadap kaca buram di kamar mandi. Saya baru saja mengoleskan sesuatu dan hanya ingin mandi air hangat untuk menghangatkan tubuh. Saya benar-benar lupa bahwa dinding kamar mandi itu kaca frosted. Dia tidak akan mengira saya sengaja menggoda dia, kan? Tiba-tiba, saya bertatapan dengan dia. Suhu di dalam ruangan langsung naik. Tubuh saya terasa hangat. An Xiu sedikit lambat pergi mengambil pengering rambut. Kemudian dia mulai mengeringkan rambut saya. Saat saya bingung apakah harus merebut pengering rambut dari dia. Angin lembut meniup wajah saya sampai membuat saya terhenti berpikir. Sudahlah, nikmati saja perasaan ini. Suasana menjadi tenang, hanya tersisa suara pengering rambut yang berdengung. Dan suasana genit yang tak terucapkan. Entah sudah berapa lama. Saya mendengar An Xiu mengatakan, baiklah. Saya berdiri dengan lega. Saat saya siap untuk pergi, An Xiu menarik saya sekali lagi. Bukankah kita tidak tidur di sini? Bukan itu maksudku. Perkembangan situasi sejak makan malam tadi. Setelah barbecue, semuanya menjadi aneh. Hubungan saya dengan An Xiu bukan hanya sekedar asisten. Apakah ini hubungan atasan dan bawahan? Apa yang terjadi dengan ketidakpastian yang tiba-tiba malam ini? Bukan itu maksudku. Saya secara naluri ingin membantah. Tapi saya juga tidak bisa sama sekali menyangkal perasaan saya. Saya mengakui bahwa saya menyukainya. An Xiu dewasa, tenang, stabil emosinya, dan cerdas. Dia memiliki inti yang kuat dan penampilan yang menarik. Dia dapat menganalisis masalah dengan tenang saat bekerja. Dia membimbing saya untuk menyelesaikan masalah. Cahaya yang dipancarkannya memotivasi saya untuk berkembang. Membuat saya menjadi semakin baik. Siapa yang tidak suka wanita dengan pesona seperti ini? Terlebih lagi, saya adalah orang yang menghargai kekuatan. Saya memandangnya dengan serius. Seorang Xiu. Saya bukan laki-laki yang sembarangan. Mungkin di awal kamu sedikit salah paham tentang aku. Tapi dari awal sampai akhir, aku tidak mendekatimu dengan tujuan tertentu. Aku tahu ada banyak jenis hubungan antara pria dan wanita dewasa. Tapi yang aku inginkan adalah sebuah hubungan yang sehat. Hubungan yang stabil dan terbuka. Silakan pikirkan baik-baik, aku pergi ke kamar dulu. An Xiu baru saja ingin mengatakan tidak perlu dipikirkan. Namun kata-kata itu terhenti di bibirku. Aku berjalan ke pintu kali ini untuk perjalanan bisnis ini. Berikan aku jawaban yang pasti. Setelah kembali ke kamar, teknisi sudah pergi sejak lama. Aku mengeluarkan ponsel untuk berdiskusi dengan teman. Daripada bilang memberinya waktu untuk berpikir. Lebih tepatnya, aku yang lebih membutuhkan waktu untuk berpikir. Aku menjelaskan secara singkat tentang hubunganku dengan An Xiu. Bro, dia bermain tarik ulur denganmu. Wen mengatakan, sejak terakhir kali dia bilang ingin menjadi kakakmu, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Sekarang terlihat jelas dia sedang menjebakmu. Pernahkah kamu melihat bos perusahaan manapun yang seperti ini? Dermawan memberi jabatan kepada karyawan. Bahkan memberi gelar kakak secara gratis. Dan perilaku malam ini jelas-jelas menggodamu. Tapi apa yang dia suka dariku? Aku juga tertarik. Tentu saja ada pesona karakternya yang disukai. Mungkin dia sudah memperhatikanmu sejak awal. Yaitu kamu yang dengan terang-terangan meminta uang darinya. Dia pasti sudah sering melihat yang lebih tersirat. Tapi dia belum pernah melihat tipe yang langsung meminta seperti dirimu. Tertarik padamu secara bertahap juga adalah hal yang normal. Meskipun ini adalah sebuah kesalahpahaman. Tetapi ketika kamu menjelaskan, orang mungkin tidak percaya. Dia mungkin mengusulkan untuk menjadi kakakmu sebagai cara untuk menjauhkan diri. Dia sudah jatuh hati padamu. Jadi dia mungkin merasa aku sangat materialistis dan niatku tidak tulus. Mau mendekatinya dengan cara pintas. Namun jika dia benar-benar berpikir demikian, dia pasti sudah bertindak lebih awal. Sudah melakukan hal itu sebelumnya. Saat ini, tampaknya dia tidak menunjukkan minat padaku. Dan barbecue juga adalah makanan yang ingin kutuangkan. Sayalah yang pergi meminjam kamar itu. Jika dilihat seperti ini, semuanya adalah urusanku. Bukankah ini semakin membuktikan bahwa aku sedang menggoda dia? Kamu memang tidak tenang. Kamu benar-benar merasa khawatir. Suatu hari biarkan dia bertemu dengan orang tuamu, maka akan jelas. Kamu sudah terbiasa hidup dalam kemewahan sejak kecil. Kehidupan yang nyaman ini tidak akan membuatmu mencari orang kaya, kan? Aku tidak menyangka bahwa pertemuan dengan orang tua akan datang secepat ini seperti yang dikatakan temanku. Keesokan harinya, An Xiu membawaku untuk membahas kerjasama. Pengusaha yang kami temui hanya merupakan perantara. An He duduk, lawan bicaranya segera akan tiba. An Xiu yang akhirnya akan membahas kerjasama adalah orang yang akan datang sebentar lagi. Dengan perkenalan teman, kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Ampul cantik, muda dan menjanjikan. Temanku, Nona Ye,
terlihat memiliki umur yang hampir sama denganmu. Dia juga muda dan berbakat, kalian seharusnya bisa saling akrab. Setelah menunggu beberapa menit, pintu ruang VIP didorong terbuka. Nona Ye itu datang dalam cuaca badai. Aku tertegun sejenak melihat wajah akrab kakakku. Perantara berdiri dan memperkenalkan kami. Inilah yang ingin saya perkenalkan kepada Anda, Nona Ye. Yero. Saya mengangguk sedikit. Tatapannya berhenti sejenak di saya sebelum cepat berpindah. Sepertinya ada niat untuk mengenali hubungan. Baiklah, urusan publik adalah urusan publik, dan urusan pribadi adalah urusan pribadi. Anshiu dan kakakku berbincang dengan akrab sambil makan. Setelah makan, kami hampir dapat menetapkan niat kerja sama. Setelah makan, perantara itu pergi lebih dahulu. Seorang Shiu. Kotaknya itu, kita akan membahas detail mengenai kerja sama besok. Linro, mari tambah WeChat agar mudah berhubungan. Dua avatar hitam akhirnya bertemu. Kakakku melirikku. Detik berikutnya, tatapan lembutnya tiba-tiba menjadi tajam. Mengamati Anshiu dari atas sampai bawah. Kamu adalah wanita liar yang menjadi saudara laki-lakiku. Saya tidak menyangka kakak saya akan tiba-tiba menyerang. Miss Ye dengan ekspresi datar melihat saya saat Ye Feng berbicara. Anshiu juga menatapku. Saya berdiri di tengah mereka berdua, merasakan dua tatapan yang tajam. Saya mengangkat tangan. Ini adalah saudara saya, Yero. Ini adalah bos saya, Anshiu. Saya takut saudara perempuan saya akan berbicara sembarangan lagi. Segera saya menariknya ke samping. Kamu Ro, apakah dia memberimu uang atau bosmu? Sebaiknya kamu menjelaskan ini dengan jelas padaku. Saya berdoa, kamu salah paham tentang saudara perempuanku tercinta. Hubungan saya dengan dia bukan seperti yang kamu pikirkan. Saat itu, saya salah mengenali avatar kalian berdua. Menganggapnya sebagai kamu sehingga uang yang kamu inginkan. Sekarang Anshiu adalah bos saya. Dan saya hanya asisten dia. Tidak ada hubungan kotor seperti yang kamu pikirkan. Saudara perempuanku dengan payah mempercayai kata-kataku. Hasilnya, keesokan harinya, Anshiu mengantarkan saya. Dia pergi lebih awal untuk menunggu di hotel saudara perempuanku. Ketika dia turun dan membawa barang-barang, saya baru melihat bagasi yang penuh dengan hadiah, dan saya juga berlari untuk membantu membawanya. Kamu sedang apa, Anshiu? Apakah ada banyak barang dari mitra kerja ini? Anshiu mengusap kepalaku. Bukan begitu. Kamu Feng. Saya sudah sepenuhnya mengerti niatmu. Ternyata kamu sudah memberitahukan saya kepada keluargamu. Saya hanya memberitahu. Tapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Anshiu tenggelam dalam dunianya sendiri. Saya tentu saja tahu apa yang harus dilakukan. Tidak, kamu tidak tahu. Soal perasaan, saya sudah memikirkannya sejak lama. Waktu untuk mempertimbangkan sebenarnya adalah untukmu. Kini sepertinya kamu juga sudah memikirkannya dengan baik. Keheninganku membuat telinga berdengung. Kamu dengarkan dulu. Kamu. Mari kita selesaikan urusan kerja sama terlebih dahulu sebelum membicarakan hal pribadi. Saya baru saja berbicara dengan kakak saya sehari sebelumnya. Saya tidak memiliki hubungan lain dengan Anshiu. Namun hari ini diumumkan secara resmi. Kakak saya pasti akan sangat marah padaku. Saat kami berdua sedang tarik-menarik, adikku keluar dari hotel. Kalian melakukan apa? Saya baru saja ingin mengatakan tidak melakukan apa-apa. Namun di detik berikutnya, Anshiu menarik tangan saya. Kami bergandeng tangan dan berjalan ke hadapannya. Tangan dia terlalu kuat, saya tidak bisa melepaskan diri. Semakin dekat, semakin jelas aku merasakannya. Penekanan darah dari kakakku. Aku dengan putus asa bersembunyi di belakang Anshiu. Anshiu dengan nada yang tepat memperkenalkan kakakku lagi. Namaku Anshiu, pacar Ye Feng. Kakakku benar-benar tersentuh oleh Ye Feng. Kepalaku berputar cepat, tiba-tiba mendapat ide. Saya sudah bilang, aku dan Anshiu tidak seperti yang kau bayangkan. Hubungan yang tidak serius, kan? Kami adalah pasangan yang serius, hehehe. Kakakku, apakah kamu merasa dirimu lucu? Anshiu menggenggam tanganku dengan erat. Tanpa suara, memberiku kepercayaan diri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dengan Anshiu, aku pasti tidak akan dipukuli. Masalah pernikahan saya bukan urusanmu. Kata-kata orang tua bersifat final. Baiklah Ye Feng, kamu sangat baik. Kakakku marah hingga kehilangan akal sehat. Kerja sama ini juga sementara batal. Namun, Anshiu menyuruhku untuk tidak khawatir. Setengah bulan kemudian, aku membawa Anshiu resmi masuk ke rumahku. Setelah makan malam, orang tuaku sangat puas dengan dia. Aku menunjukkan gigi kepada kakakku dengan sedikit tantangan. Kakakku pada detik berikutnya. Anshiu dengan sopan mengangkat gelas untuk kakakku. Untukmu, kakak, segelas ini aku persembahkan. Jika ada apa-apa di masa depan, silakan perintahkan saja. Ekspresi banggaku tiba-tiba mengeras. Obat pemulih, bagaimana bisa mendapatkan pacar? Bahkan harus tunduk di bawah kakakku. Kakakku menunjukkan senyum misterius seperti penjahat besar. Siapa yang menyuruhnya menjadi kakakku? Selesai.